ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan genetic algorithm untuk mengatasi traveling salesman. Nah, di sini ada pemetaan jalur. Untuk yang titik pertama ada di 0.0, selanjutnya ada di 40,0, selanjutnya ada di 80,0, titik yang keempat ada di 100,0, titik kelima ada di 100,10, titik keenam ada di 100,40, di titik yang ketujuh berada di 80,50, titik yang ke-9 itu berada di 60,50, titik ke-9 ada di 0,30 dan titik ke-10 ada di 0,20. Ini untuk pemetaannya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hal yang jalur efektif dengan nilai fitness yang terbaik untuk melewati setiap jalur-jalur ini, jalur terdekat. Misal dari titik yang kedua ke titik ini, selanjutnya ini, ke sini, lalu balik lagi ke titik yang pertama. Seperti itu contohnya, salah satunya. Baik, kita langsung aja. Untuk kali ini penerapannya akan implementasinya akan saya gunakan Python. Baik. Nah, ini sebelumnya saya sudah pernah buat. Untuk langkah yang pertama yaitu kita importkan dulu library yang dibutuhkan. Yang pertama import numpy, snp, import pandas, spd, import matplotlib, pyplot, splt. Yang pertama kali kita harus jalankan library yang kita butuhkan dulu. Setelah sudah, selanjutnya kita akan definisikan berapa jumlah titik yang ada pada soal sebelumnya. Di sini terdapat 10 titik. Ini kita tuliskan aja titik di sini. Saya kasih variabel m sama dengan 10. Lalu jumlah kromosom dalam populasi. Nah, di sini kita menentukan berapa jumlah kromosom yang akan kita gunakan untuk menghitung setiap jaraknya. Nah, di sini kromosomnya akan saya gunakan variabel n dengan jumlah 5. Kita tuliskan saja langsung n sama dengan 5. Selanjutnya, di sini saya juga menentukan maksimum generasinya. Jadi berapa generasi yang akan digunakan sampai mendapatkan hasil yang terbaik, generasi yang terbaik untuk menentukan jalur dengan nilai fitness yang terbaik. Nah, di sini saya gunakan 100 supaya hasilnya lebih efektif, karena semakin banyak generasi, semakin banyak mutasi di setiap generasinya, maka akan ditemukan suatu solusi yang semakin mendekati hasil yang terbaik. Seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau di sini mau gunakan 20, 30 dan seterusnya.
bebas. Cuma hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Nah, di sini saya gunakan 100 saja supaya semakin mendekati hasil yang terbaik. Oke. Setelah selesai mendefinisikan setiap ini, selanjutnya kita akan definisikan setiap titik koordinat yang ada di sini, yang ada di soal yang tadi saya bilang. Untuk baris X didefinisikan dengan X, kita masukkan dalam array. Untuk Y, untuk koordinat Y-nya juga seperti itu. Misalkan untuk titik pertama di sini 0.0, maka di sini kita ketikkan 0, 0 untuk titik yang pertama. Titik kedua 40,0, kita ketikkan 40, di sini 0 untuk Y-nya, dan seterusnya. Ini kita lakukan semua untuk setiap titiknya untuk mendefinisikan posisi koordinat setiap titiknya. Untuk kedepannya untuk penghitungan jaraknya. Oke, setelah itu di sini juga saya ketikkan plt.scatter x min x, y plt.show. Nah, di sini untuk menggambarkan plot setiap titiknya. Nah, di sini bisa dicek apakah sudah sesuai plot titik yang kita masukkan array di sini sudah sama dengan permasalahan ini. Ini kita bisa cek dari sini. Nah, di sini kita bisa cek. Oh, kalau sudah betul, selanjutnya kita akan menghitung untuk setiap jaraknya. Nah, di sini kita bentuk sebuah matriks jarak. Nah, di sini saya kasih variabel d. Rumusnya itu np.zeros m, m. Karena kita terdiri dari 10 titik dan kita mau menentukan jarak dari setiap titik ini, misalkan dari titik pertama ke titik kedua, titik pertama ke titik 3, titik pertama ke titik 4, titik pertama ke titik 5, seterusnya seperti itu. Maka di sini didefinisikan dengan m, karena m tadi kan kita isi sejumlah titiknya 10 ya. Berarti kita gunakan matriks 10 kali 10. Nah, D tipenya kita masukkan integer. Selanjutnya kita gunakan perulangan for I in range M, for J in range M. Jadi kita gunakan perulangan untuk penghitungannya, dimana kita definisikan, kita gunakan rumus matriks jarak. Rumusnya seperti ini. Tadi X1 dikali X2 pangkat 2 ditambah Y1 kali Y2 pangkat 2 lalu diakar untuk mencari jarak setiap titiknya. Nah, di sini X untuk X1 nya, karena kita definisikan untuk titiknya pertama I, lalu X nya yang kedua itu kita definisikan dengan J sesuai perulangannya, lalu kita pangkatkan 2. Untuk pangkatnya kita bisa pakai bintangnya 2 kali, lalu pangkat 2. Setelah itu kita akarkan ini menggunakan np_sqrt, maka didapatkan hasil jarak untuk setiap antar titiknya dalam bentuk array. Nah, di sini pasti ditemukan 0, 0, 0, 0, 0, 0 secara horizontal, karena ini merupakan jarak antara titik 1 dengan titik 1, titik itu sendiri. Di sini pun juga titik 2 dengan titik 2. Coba kita cek untuk yang titik antara titik 1 dengan titik yang kedua, jaraknya berapa.
40. Jarak antara titik 1 dengan titik ketiga itu 80, betul. Di sini pun juga 100. Nah, ini adalah jarak antar titiknya. Setelah itu kita akan definisikan, kita buat sebuah populasi awal. Kita gunakan di sini pop untuk variabelnya. Kita gunakan juga np.zeros n, m dengan tipe integer. Nah, di sini kita mau tentukan dalam bentuk 10 titik dengan 5 kromosom tadi, 10 titik. Maka di sini ditentukan dengan n, m supaya nanti membentuknya 5 kali 10. Lalu di sini dilakukan perulangan untuk range n, dimana n ini jumlah kromosomnya. Lalu di random untuk setiap permutasian m di random, diacak urutannya, diacak, lalu dimasukkan pada data frame. Untuk melihat hasil dari pendefinisian populasi awal ini, kita bisa gunakan ini pop sama dengan create population pop. Nah, ini hasilnya. Kita memanggil pop yang sudah didefinisikan di awal ini. Setelah kita temukan bahwa ini acak titik yang diacak tadi, kita selanjutnya akan menghitung fitnessnya. Untuk sebelum itu mungkin kita bisa coba juga ya. Kita misalkan mau cari tahu untuk misalkan untuk array yang pertama ini, array yang ke-0 ini, kira-kira bentuk jaraknya ini seperti apa, jalurnya. Nah, di sini bisa pakai ini solution sama dengan pop.log array yang ke-0. Kalau misalkan mau coba yang ke-1 ya tinggal diganti 1. Di sini solution sama dengan solution.toNumPy ke A sama dengan np.zeros m plus 1, d tipenya integer. Untuk yang B sama dengan np.zeros m plus 1 dengan d tipenya integer juga. Lalu kita lakukan perulangan for i in range m, a i sama dengan x solution.i, b nya juga seperti itu. Lalu a nya ini m sama dengan a untuk array yang ke-0, ini juga b nya. Lalu plot a, b, plot.show. Nah, ini hasil plot jalurnya untuk jalur array yang ke-0 ini. Oke. Itu kalau mau nyoba untuk array yang ke-0, kira-kira bentuk jalurnya seperti apa. Di sini juga bisa dirubah sesuai. Misalkan mau nyoba yang pertama ya tinggal diganti di sini 1. Ini juga. Oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah fitness, penghitungan jaraknya. Karena tadi di atas ini kan sudah dihitung ya, dalam array setiap jaraknya sudah ada. Nah, sekarang kita menghitung untuk
setiap jaraknya yang sudah dibuatkan dari populasi awal ini. Sini definisikan fitness pop. Fitness sama dengan np.zeros n, d tipenya integer. Sini lakukan perulangan for k in range m. N, kenapa di sini n? Karena kita menghitung sejumlah kromosomnya. Ada 5. Sesuai n. Lalu a sama dengan pop.log k, b-nya diisi 0, for i in range 0, m-1. B plus sama dengan d, d-nya yang tadi jaraknya, untuk a yang ke i, dan a i plus 1. Ini juga b plus sama dengan d, a dalam kurung m-1, a ke 0. Fitness k sama dengan b. Pop fitness sama dengan fitness. Return pop. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Pop sama dengan fitness dalam kurung pop. Nah, ini hasil dari penghitungan untuk setiap fitnessnya. Kita temukan jumlah jaraknya. Misal dari titik 3 ke 5 ke 4, baru ke 8, baru ke 2, ke 1, ke 7. Nah, ditemukan fitnessnya 707. Setelah itu kita akan lakukan pendefinisian untuk setiap mutasinya. Kita akan melakukan mutasi dari ini, misalkan dari titik 1 ini dirubah menjadi ditukar dengan posisi titik yang keempat. Di sini jadi 2, di sini jadi 5. Seperti itu, ditukar. Pendefinisiannya def mutation pop, diberi variabel pop m, pop.copy, dimasukkan dalam perulangan. Position sama dengan np.random permutation m. A sama dengan position 0, B sama dengan position 1. Temp sama dengan pop m.log i a. Pop m.log i ini a sama dengan pop m.log i b. Pop m.log i b sama dengan temp. Nah, di sini dilakukan proses pertukaran nilai untuk titiknya. Lalu kita jalankan menggunakan pop m sama dengan fitness pop m, maka didapatkan hasil ditukar yang ini, ditukar ini, maaf, ini ditukar dari, misalkan ini dari nilai 2, nilai titik yang array yang pertama, nilainya ditukar dengan array yang keempat. 2 diganti di sini, 5 di sini. Seperti ini. Begitu pula yang bawahnya. Ini juga ditukar nilainya. Bisa dilihat sendiri. Nah, setelah itu kita akan menghitung fitnessnya secara ulang. Karena ada posisi yang dirubah, otomatis nilai fitnessnya akan berubah. Nah, kita jalankan pop m.fitness dalam kurung pop m. Nah, dia akan menghitung ulang. Di sini kelihatan
perubahan dari nilai fitnessnya ketika dilakukan mutation untuk pergantian nilai, pergantian isinya dalam array 1 ini, kedua ini diganti, otomatis nilai fitnessnya pun akan berubah seperti itu. Oke, selanjutnya kita definisikan sebuah combine population. Kita akan combine populasi awal dengan populasi yang sudah dimutasi. Nah, di sini define combine population. Untuk yang populasi awal pop, untuk populasi yang mutasi pop m. Nah, di sini di copy pop al sama dengan pop.copy, pop al sama dengan pop al.append pop m. Pop al sama dengan pop al.drop duplicates, pop al titik index sama dengan range len pop al. Seperti ini source code-nya. Lalu kita akan cek dengan ini pop al sama dengan combine population pop sama pop m pop al. Nah, di sini gabungan dari populasi awal yang ini dimasukkan juga populasi yang setelah dimutasi. Selanjutnya kita akan buat fungsi sort untuk mengurutkan dari fitness yang paling kecil ke fitness yang paling besar. Jadi kita menentukan fitness yang terbaik sampai sampai fitness yang paling tinggi nilainya. Kita gunakan fungsi sort. Sini kita definisikan div sort dalam kurung pop al, karena jadi kita mengurutkan pop al ini, kita masukkan pop al sama dengan pop al dot sort value by fitness. Jadi diurutkan, pop al ini diurutkan berdasarkan fitnessnya. Pop al dot index sama dengan range len dalam kurung pop al, return pop al. Nah, di sini dipanggil pop al sama dengan sort pop al. Nah, di sini sudah diurutkan. Kita cek tadi yang ini yang belum diurutkan seperti ini. Setelah diurutkan jadi seperti ini, lebih urut. Nah, setelah diurutkan kita tahu bahwa kita mendapatkan suatu nilai yang lebih baik. Kita akan lakukan eliminasi. Kita akan buang nilai yang besar, fitness yang besar, otomatis jaraknya pun lebih besar. Jadi kita buang, kita hanya memilih 5 dengan nilai fitness yang terbaik. Caranya kita define elimination pop al, pop sama dengan pop al dot head n. Jadi kita hanya mengambil sebanyak n, 5 aja. Return pop. Oke, kita panggil di sini pop sama dengan elimination pop al pop. Nah, di sini sudah terpilih dari 10 tadi, terpilih menjadi 5 jalur dengan fitness yang terbaik, nilai fitness yang terkecil. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan lakukan setiap fungsi dari awal untuk menghitung fitness, untuk mencari sebanyak 100 generasi supaya kita benar-benar mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang terbaik. Sejumlah ini 100 ini n-nya. Nah, di sini bisa didefinisikan seperti ini.
pop sama dengan create population, pop sama dengan fitness dalam kurung pop. Nah, di sini print untuk populasi awalnya, print pop. Lalu kita gunakan perulangan pop m sama dengan mutation pop. Yang kedua pop m sama dengan fitness pop m. Lalu kita panggil juga pop al sama dengan combine population pop, pop m. Lalu pop al sama dengan short pop al. Pop sama dengan elimination pop al. Nah, di sini dijalankan semua untuk fungsinya yang tadi. Lalu dilakukan print hingga didapatkan populasi akhirnya. Setelah dilakukan mutasi sampai 100 generasi. Nah, ini contohnya, ini generasi awal. Ini generasi awalnya. Sini generasi pertama. Ini generasi keduanya. Sampai sini generasi ke 100. Ini generasi ke 100. Sehingga didapatkan ketika sudah selesai sampai 100 generasi, didapatkan populasi akhirnya. Populasi akhir di mana dia mendapatkan nilai 275 dengan urutan jalur yang sudah dihitung lebih baik daripada sebelumnya. Ini didapatkan bahwa populasi akhirnya segini dengan nilai 275. Karena tadi sebelumnya waktu populasi awal itu kita mendapatkan 588. Setelah dilakukan beberapa mutasi sampai 100, maka ditemukan jalur terbaik dengan nilai fitness yang terbaik, yaitu 275 dengan jalur 8, lalu ke 9, ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, baru ke 5, baru ke 6, baru ke 7, seperti itu. Lalu selanjutnya kita gambarkan plot jalurnya. Solution sama dengan pop.log. Kita ambil yang array yang pertama, yang ini. Lalu solution.toNumPy. Ini hampir sama rumusnya dengan yang tadi yang awal yang saya contohkan untuk mengecek gambaran plot jalurnya. Seperti ini. Lalu di print, di plot, hasilnya seperti ini jalurnya. Ini adalah jalur dengan nilai fitness yang paling kecil. Gambaran jalurnya seperti ini. Sama seperti ini. Jadi kalau kita memang secara nggak pakai Python tadi, nggak pakai genetik algoritma, dengan titik yang seperti ini kita dengan mudah bisa menentukan bahwa titik terdekatnya ya bisa lewat sini, langsung aja gini. Dan setelah dilakukan percobaan untuk menggunakan genetik algoritma menggunakan Python, hasilnya pun seperti itu. Jadi bisa kita dapatkan bahwa ketika semakin banyak generasi yang dilakukan mutasi, maka akan semakin didapatkan hasil yang terbaik, didapatkan nilai fitness yang terbaik seperti ini. Baik, sekian mungkin untuk penjelasannya. Untuk implementasi Python dalam permasalahan traveling salesman dengan titik yang sudah ditentukan seperti ini. Kalau ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.